Pernahkah kamu berada di situasi di mana pikiranmu terus berputar, bahkan saat tubuhmu sudah berbaring di kasur? Mata terpejam, tapi kepala penuh dengan pertanyaan. Kenapa aku bisa salah ngomong tadi? Bagaimana kalau aku gagal besok? Apakah orang-orang menilai buruk tentangku? Itulah overthinking, kondisi ketika kita berpikir terlalu jauh, terlalu lama, dan terlalu berlebihan. Pikiran yang seharusnya membantu kita mengambil keputusan justru berubah menjadi penjara yang membuat kita lelah. Overthinking seperti memutar lagu yang sama berulang-ulang di kepala. Awalnya mungkin terasa perlu, tapi lama-lama mengganggu, bahkan membuat hidup terasa berat. Apa itu overthinking? Overthinking adalah proses berpikir berlebihan yang tidak berujung pada solusi nyata. Berbeda dengan berpikir sehat yang membantu kita merencanakan, menganalisis, atau mengambil langkah terbaik, overthinking hanya membuat kita berputar dalam lingkaran. Contoh sederhana, setelah berbicara di depan orang lain, kita memutar ulang setiap kalimat yang diucapkan, bertanya-tanya apakah ada kata yang salah, apakah orang lain tersinggung, dan seterusnya. Ketika harus mengambil keputusan penting, kita justru terlalu lama menganalisis kemungkinan buruk hingga akhirnya tidak mengambil keputusan sama sekali. Overthinking membuat kita sibuk tapi tidak produktif, seperti berjalan di tempat lelah tapi tidak maju. Dampak buruk overthinking. Mengapa kita harus menghentikan overthinking? Karena efeknya nyata dan serius. Stres dan kecemasan. Berlebihan pikiran yang berputar tanpa henti memicu rasa cemas. Tubuh merespons dengan jantung berdebar, sulit tidur, dan tegang. Produktivitas menurun. Semakin banyak waktu habis untuk berpikir, semakin sedikit waktu yang tersisa untuk bertindak. Kita sering kehilangan kesempatan karena terlalu lama ragu. Kepercayaan diri menurun. Orang yang sering overthinking biasanya merasa tidak cukup baik, selalu membandingkan diri, dan takut salah. Hubungan sosial terganggu. Keseringan menebak-nebak apa yang orang lain pikirkan bisa merusak hubungan. Kita jadi mudah salah paham, sensitif, atau bahkan menarik diri. Hilangnya rasa bahagia overthinking membuat kita lupa menikmati momen sekarang. Kita sibuk dengan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi, hingga kehilangan rasa syukur atas apa yang sudah ada. Mengapa kita overthinking? Ada beberapa alasan mengapa seseorang cenderung overthinking. Perfeksionisme. Ingin segalanya sempurna. Akhirnya, setiap langkah terasa menakutkan karena takut ada celah kesalahan. Takut penilaian orang lain. Kita sering khawatir tentang bagaimana orang lain melihat diri kita, padahal kenyataannya orang lain jarang memikirkan kita sedalam itu. Pengalaman buruk masa lalu, kesalahan, atau kegagalan yang pernah terjadi membuat kita terlalu hati-hati, sehingga setiap langkah baru terasa mengancam. Kurangnya rasa percaya diri. Saat tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, pikiran akan mencari-cari alasan untuk menunda. Ketidakpastian masa depan hidup yang penuh kemungkinan sering membuat kita ingin mengendalikan segalanya. Karena tidak bisa, kita akhirnya sibuk dengan skenario terburuk. Ilusi kontrol overthinking sering lahir dari keyakinan palsu bahwa semakin banyak kita memikirkan sesuatu, semakin besar kendali yang kita punya. Faktanya, semakin lama kita tenggelam dalam pikiran, semakin sedikit tindakan nyata yang dilakukan. Ibarat seseorang yang ingin menyeberangi sungai. Ia terus menimbang, bagaimana kalau arusnya deras? Bagaimana kalau batu pijakannya licin? Bagaimana kalau jatuh? Semua pertanyaan itu sah, tapi jika terlalu lama, hari sudah malam, dan ia tetap belum menyeberang. Cara berhenti overthinking. Sekarang mari kita masuk pada bagian terpenting. Bagaimana berhenti overthinking? 1. Sadari pola pikiran. Langkah awal adalah menyadari kapan pikiran kita sudah berlebihan. Tanyakan, apakah pikiran ini membantu atau hanya berputar-putar? 2. Batasi waktu berpikir. Cobalah membuat aturan sederhana. Hanya boleh memikirkan suatu masalah maksimal 15 menit, lalu berhenti dan ambil keputusan. 3. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Bedakan antara hal yang bisa kamu ubah dan hal yang di luar kendali. Energi hanya pantas dicurahkan pada hal yang bisa diubah. 4. Tuliskan pikiranmu. Daripada membiarkan pikiran berkecamuk di kepala, tuliskan di jurnal. Menuliskan seringkali membuat masalah terlihat lebih sederhana. 5. Alihkan energi ke aktivitas positif olahraga, membaca, menggambar, atau kegiatan hobi bisa membantu pikiran berhenti berputar. 6. Belajar menerima ketidakpastian. Hidup memang tidak bisa diprediksi. Menerima kenyataan ini membuat pikiran lebih ringan.
7. Gunakan teknik grounding. Saat pikiran mulai melayang, lakukan grounding sederhana. Sebutkan 5 benda yang kamu lihat, 4 suara yang kamu dengar, 3 benda yang bisa disentuh, 2 bau yang kamu cium, dan 1 hal yang bisa kamu rasakan. Cara ini membawa pikiran kembali ke momen sekarang. Latihan praktis mengurangi overthinking. Latihan pernapasan. Cobalah teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas 4 detik, tahan 7 detik, buang perlahan 8 detik. Ulangi beberapa kali untuk menenangkan pikiran. 2. Mindfulness, fokus pada momen sekarang. Rasakan napas, suara sekitar, atau aktivitas yang sedang dilakukan. Semakin sering dilatih, semakin mudah pikiran berhenti melompat-lompat. 3. Atur waktu khusus untuk mengkhawatirkan. Alih-alih membiarkan kekhawatiran datang kapan saja, tetapkan waktu khusus 10 menit sehari untuk memikirkan hal-hal itu. Di luar waktu itu, katakan pada diri, nanti saja, bukan sekarang. 4. Kecilkan masalah. Seringkali kita membesar-besarkan hal kecil. Cobalah bertanya, apakah ini masih penting 1 tahun dari sekarang? Jika tidak, lepaskan. 5. Praktikkan self-compassion, bersikap baik pada diri sendiri. Sadari bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari menjadi manusia. Seorang karyawan muda pernah bercerita bahwa setiap kali ia diminta presentasi, ia overthinking seminggu penuh. Ia memikirkan kemungkinan salah ucap, lupa materi, atau ditertawakan rekan kerja. Namun setelah beberapa kali, ia menyadari satu hal, semua ketakutan itu hanya ada di kepalanya. Kenyataannya audiens tidak menilai seseram yang ia bayangkan. Justru mereka menghargai keberaniannya tampil. Pelajaran dari cerita itu sederhana. Seringkali masalah terbesar bukan ada di dunia nyata, tetapi hanya di kepala kita. Hidup lebih ringan tanpa overthinking. Bayangkan jika kita bisa mengurangi overthinking, tidur lebih nyenyak, lebih fokus pada pekerjaan, lebih menikmati momen bersama orang-orang tercinta, dan lebih berani mengambil keputusan. Hidup jadi terasa lebih ringan, lebih sederhana, dan lebih bahagia. Beranilah melangkah. Overthinking adalah kebiasaan, bukan identitas. Itu berarti ia bisa dilatih dan dikendalikan. Kuncinya ada 3, sadar, batasi, dan lakukan tindakan nyata. Ingat, tidak semua hal perlu dipikirkan terlalu dalam. Kadang, langkah kecil lebih berarti daripada 1000 kemungkinan yang hanya ada di kepala. Beranilah melangkah. Karena hanya dengan melangkah, kita bisa benar-benar maju.